Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri The Gift of Christmas, dalam minggu keempat dari Advent ini adalah malam Natal, Christmas Eve, 24 Desember. Dan kita akan berbicara mengenai pemberian Allah kepada dunia. Dan teks kita akan kita lihat dari Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Hadiah Natal terindah bukanlah kado yang ada di bawah pohon Natal, yang selama ini suka kita taruh kado itu lalu nanti malam. Biasanya di dalam kebiasaan keluarga kami, pada tanggal 24 malam, setelah kami makan malam, berdoa, beribadah, lalu sebelum berakhir 24 dan masuk ke 25, karena 25 kami akan menjamu keluarga kami yang datang dari berbagai latar belakang iman, maka kami membuat tanggal 24 sebagai waktu di mana kami membuka kado. Dan di dalam kado itu biasanya apa yang kami lakukan? Kami bersyukur untuk orang-orang yang mengirimkan. Kami berdoa kepada mereka, berdoa untuk keluarga mereka. Setiap kartu-kartu yang kami terima, hampers yang kami terima, kami berdoa dan memberkati mereka. Dan kemudian setelah itu kita nikmatinya, kita tidur. Tetapi yang terpenting dari semua bukanlah kado yang kita terima, melainkan kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Berita yang disampaikan oleh malaikat bukanlah hanya kepada para gembala, tapi juga sebenarnya berita itu, kabar kesukaan besar itu juga kepada kita sampai sekarang ini. Yaitu berita yang menjanjikan adanya juru selamat kepada manusia. Dengan Kristus menjadi manusia, inkarnasi yang sempurna, karena dia menjadi manusia yang tanpa dosa, dialah yang menjadi satu-satunya yang sanggup untuk menjadi perantara antara kita dengan Allah. Dia yang sanggup untuk menyelamatkan kita dari dosa dan dari maut. Ibrani pasal yang kelima ayat 8 dan 9 memberikan ide bahwa ketaatan Kristus sebagai manusia telah menyenangkan hati Bapa, telah membuat Allah Bapa berkenan, sehingga ia berhak menjadi pokok keselamatan kita. Dialah yang menjadi pokok keselamatan manusia. Ia bahkan sebagai manusia telah digoda oleh iblis. Kita tahu di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1-11. 3 kali Yesus digoda oleh si iblis itu. Tetapi dia berhasil menang, berhasil menaklukkan godaan itu. Dan dia berkenan kepada Allah karena dia menang juga. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus digoda sebagai manusia. Dia mengalami semua cobaan-cobaan yang kita alami. Hanya bedanya, dia tidak berdosa. Dan itulah kunci jawaban dia menjadi juru selamat. Sebagai manusia yang tidak berdosa, Yesus telah menanggung hukuman atas dosa manusia. Dan Allah memberikan semua konsekuensi itu kepada Yesus di kayu salib. Sehingga relasi kita dengan Allah kembali bisa dipulihkan. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh." Kabar baik bagi kita adalah apapun persoalan hidup kita pada saat ini, para sahabat Lexio Divina, Yesus sanggup untuk membebaskan, menolong, dan menyelamatkan kita semua. Karena Yesus selalu bersyafaat untuk kita. Dia selalu berdoa buat kita. Di sorga, pekerjaan Yesus adalah berdoa untuk kita. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25 berkata, "Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah." Lihat,
Oleh Dia, hanya oleh Yesus jalan satu-satunya orang datang kepada Allah. Dan siapapun yang datang kepada Allah di dalam Kristus Yesus pasti akan diselamatkan. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Jadi Yesus dalam kekekalan menjadi perantara kita saat ini. Saya bersyukur lebih daripada sahabat-sahabat orang-orang yang mendoakan kita. Kita bersyukur ada satu orang yang tidak pernah gagal mendoakan kita. Yesus sendiri, juru selamat kita. Bukan hanya sebagai juru selamat. Bagi kita, Dia adalah Tuhan itu sendiri. Pemberian sorga terbesar bagi manusia adalah Tuhan sendiri menjadi manusia. Tuhan yang maha kuasa, maha baik, maha tahu, maha hadir, maha kudus, tinggal di antara kita dan melayani kita, bahkan mati untuk kita. Dia Tuhan. Kenapa kita tidak perlu takut melewati masa-masa sulit ini? Kenapa kita tidak perlu khawatir melewati lembah-lembah kekelaman, bayang-bayang maut, bayang-bayang ketakutan untuk 2021? Kenapa kita tidak perlu takut melewati masa-masa sulit dan segala macam krisis? Apa yang membuat kita punya jaminan untuk kita tidak takut? Sebab Dia Tuhan. Dia tahu jalan yang harus kita tempuh dan Dia berkuasa untuk melindungi kita dari musuh-musuh kita dan menghalau lawan-lawan kita. Bila Kristus sudah lahir dan hadir dalam hidup kita, maka sebagaimana Rasul Petrus berkata, hendaklah kita menguduskan Kristus di dalam hati kita setiap hari. Kuduskanlah Kristus. Jadi kita tidak bisa hidup sekedar main-main lalu melakukan sembrono hidup kita, tidak. Tetapi kita harus hidup di dalam kekudusan dan menguduskan Kristus yang ada, yang menghargai kehadiran Dia di dalam hidup kita. Dan hendaklah kita hidup tetap di dalam Kristus senantiasa. Jadi jangan lepaskan Kristus. Dialah hadiah sorga untuk kita. Bapa di surga, aku bersyukur Kristus telah lahir dalam hidupku. Dan kehadirannya memberikanku jaminan keselamatan, pertolongan, penghiburan, serta tuntunan di dunia ini. Tolonglah aku untuk terus setia tinggal dalam Kristus. Dan aku menghasilkan buah yang segar dan tinggal tetap bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus menyertai kita dan damai Natal bersama-sama dengan sahabat sekalian serta seluruh keluarga yang menyertai dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.